Halo semuanya, ketemu lagi dalam video belajar pajak kali ini. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat SPT tahunan wajib pajak badan 1771 menggunakan e-form PDF. Dan yang perlu kita ingat, batas penyampaian SPT tahunan 2021 bagi wajib pajak badan adalah 30 April tahun 2022. So, yuk kita pelajari bagaimana caranya untuk membuat SPT 1771 ini. Yuk, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mempersiapkan laporan keuangan yang terdiri dari laba rugi dan neraca perusahaan dalam hal ini tahun 2021. Setelah itu kita sudah siapkan, kita siapkan form SPT tahunan yang akan kita gunakan. Nah, caranya adalah kita login dulu ke akun DJP online kita. Jadi kita buka dulu DJP online seperti ini. Kita masuk dalam websitenya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik X saja pada gambar yang pertama tadi. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita diminta untuk mengisi nomor pokok wajib pajak, kemudian passwordnya kita, kemudian kita isi kode keamanan. Setelah itu kita klik login untuk masuk ke akun DJP online kita. Nah, setelah sudah masuk, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita langsung klik lapor untuk kita download SPT 1771 yang akan kita gunakan. Setelah kita klik lapor, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita scroll saja ke bawah karena yang kita cari adalah e-form. Nih, seperti ini. Kita klik e-form. Setelah kita klik e-form, akan muncul seperti ini. Akan muncul tampilan seperti ini. Dan setelah muncul tampilan seperti ini, jika kita belum mendownload PDF Reader ini, maka kita perlu mendownload terlebih dahulu dan kita install dulu supaya aplikasi atau SPT yang akan kita gunakan nanti itu bisa kita buka seperti itu. Kita klik unduh, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dan kita klik saja menu ini, kemudian kita install seperti kita menginstal aplikasi pada umumnya. Nah, dan setelah kita pastikan sudah terinstall di dalam PC atau laptop kita kembali lagi ke akun DJP online kita dan kita klik buat SPT. Setelah kita klik buat SPT, akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih tahun pajaknya, tahun 2021 tentunya. Kemudian yang ini itu otomatis karena kita pertama kali buat pelaporan. Tapi kalau kita sudah pernah buat pelaporan dan kita merasa ada yang salah dan kita membuat pembetulan, kita klik pembetulan. Nah, setelah itu kita pilih media untuk pengiriman token kita. Token ini yang akan dipakai untuk pelaporan SPT tahunan kita. Setelah itu kita scroll ke bawah seperti ini dan kita klik kirim permintaan. Setelah kita klik kirim permintaan, maka formnya akan otomatis terdownload. Kemudian tokennya otomatis akan di-email ke email kita. Kemudian kita keluar. Setelah kita keluar, kita buka laman baru untuk mencari file
CSV yang akan kita gunakan untuk mengimpor data SPT tahunan yang akan kita masukkan ke e-form 1771 kita. Nah, seperti ini setelah kita buka, kemudian kita scroll ke bawah dan kita cari SPT tahunan PPh Badan. Nah, kita download ini untuk formatnya. Bagi yang belum paham untuk cara pengisiannya, di sini disediakan juga petunjuk pengisian berkas CSV. Jadi, kita download kedua-duanya supaya yang satunya ini formatnya bisa digunakan untuk impor data, kemudian petunjuknya bisa kita pakai untuk mempelajari bagaimana cara mengisi dan mengimpor data ke dalam e-form 1771 kita. Kita klik saja dan otomatis terdownload seperti ini. Kemudian akan muncul di dalam menu download kita. Jika muncul seperti ini, maka kita klik kanan pada file yang kita telah download tadi. Kemudian kita ekstrak filenya. Ketika kita ekstrak dan berhasil, akan muncul file-file CSV seperti ini. Seperti ini bentuknya. Jika sudah muncul seperti ini, langkah selanjutnya kita akan mengisi data-data ke dalam file CSV ini untuk kita impor ke SPT tahunan kita. Tampilan pertama setelah kita buka SPT tahunan kita itu sebenarnya yang muncul bukan lampiran ini ya. Yang muncul itu adalah lampiran induk 1771 seperti itu atau SPT induknya yang muncul. Namun kenapa saya menampilkan ini? Saya ingin memberitahukan atau mengajarkan untuk SPT 1771 sendiri itu terdiri dari 6 lampiran. 6 lampiran seperti ini. Jadi ada induknya, kemudian ada induk lanjutannya, kemudian lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3, lampiran 4, lampiran 5, dan lampiran ke-6. Seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya lampiran khusus. Lampiran khusus itu sampai dengan 7A. Namun, ada beberapa wajib pajak yang hanya mengisi lampiran-lampiran yang perlu saja. Kenapa? Karena jika kita tidak ada transaksi atau tidak tergolong sesuai dengan lampiran-lampiran yang ini, itu kita tidak perlu untuk mengisinya. Seperti itu. Jadi lampiran khusus ini itu ada sebagian yang perlu atau wajib diisi dan ada juga yang tidak sesuai dengan kondisi kita sebagai wajib pajak seperti itu atau status kita sebagai wajib pajak seperti apa seperti itu. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, lampiran khusus itu ada yang perlu diisi atau wajib diisi, ada yang tidak perlu. Namun saya akan menjelaskan satu persatu dari lampiran khusus ini. Yang pertama adalah lampiran 7. Lampiran 7 ini digunakan atau diisi jika wajib pajak punya kredit pajak luar negeri. Jadi jika kita tergolong wajib pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang di luar Indonesia dan dipotong, maka kita wajib untuk mengisi lampiran ini seperti itu. Selanjutnya, lampiran khusus 6A. Lampiran khusus ini diisi jika kita adalah wajib pajak PUT. Jika bukan, tidak perlu diisi. Seperti itu. Selanjutnya, lampiran khusus
5A. Lampiran ini diisi jika kita adalah wajib pajak badan yang memiliki cabang usaha. Jika tidak, maka tidak perlu diisi. Selanjutnya, lampiran khusus 4A. Ini perlu diisi jika kita wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal dan sudah mendapatkan surat persetujuan atau surat keputusan seperti ini. Jika tidak atau bukan, atau kita tidak melakukan seperti yang sudah saya katakan tadi, yang seperti ini, maka tidak perlu diisi. Selanjutnya, lampiran khusus 3A2 di sini diisi jika kita memiliki transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, di poin 1 ini, dalam hal wajib pajak, dalam tahun pajak ini melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country. Artinya, negara-negara yang menerapkan tarif lebih rendah daripada di Indonesia. Bahkan ada negara yang jika kita simpan ya aset kita di sana, itu pajaknya bisa 0%, bahkan lebih rendah daripada pajak di Indonesia. Jika kita melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang merupakan penduduk negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah seperti di Indonesia, dan kaitannya memiliki hubungan istimewa, maka kita perlu isi di dalam kolom ini. Selanjutnya, jika kita melakukan transaksi dengan pihak yang melakukan hubungan istimewa, maka kita wajib klik ya atau tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Ini lampiran 3A1. Seperti itu. Selanjutnya, lampiran khusus 3A. Ini diisi sesuai dengan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Seperti ini, dibagi 1, 2. Daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa diisi di sini sesuai dengan diminta. Kemudian bagian 2-nya rincian transaksi diisi di sini. Nah, setelah itu lampiran 2A. Lampiran khusus ini itu diisi untuk menghitung kompensasi kerugian fiskal kita. Jadi, jika kita memiliki kerugian fiskal yang akan dikompensasikan di tahun ini dan di tahun depan, itu diisi di sini. Ini sudah disediakan di sini masing-masing. Jadi kita tinggal isi saja. Jadi misalnya kita tahun 2020 rugi, ya kan? Dan kita mau kompensasi ke tahun 2021. Kita lihat saja di sini. Ini ada tahun 2020, kemudian kita isi di kolom tahun 2021. Seperti itu. Selanjutnya, kita lanjut ke lampiran khusus 1A. Lampiran ini memuat aset tetap kita. Baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud itu diinput di sini. Jadi untuk aset berwujud masuknya di sini. Terus untuk aset yang tidak berwujud itu masuknya di sini. Nah, seperti itu. Karena kita menggunakan CSV untuk mengimpor data, karena untuk perusahaan atau wajib pajak badan yang memiliki aset yang cukup banyak, itu kan pasti adminnya atau bagian pajaknya itu akan mengalami kesulitan jika kita harus menginput ke dalam form ini satu-satu. Jadi kita klik tambah, terus kita isi satu-satu. Nah, itu kan cukup sangat ribet atau memerlukan waktu yang sangat banyak. Untuk itu, form yang kita download tadi yang dalam bentuk CSV
kita akan menggunakan itu untuk mengimpor data sehingga kita tidak perlu capek-capek untuk menginput satu-satu seperti ini. Untuk proses impor data, kita perlu mengisi terlebih dahulu file CSV yang sudah kita download tadi. Namun sebelum kita mengisi ini, saya anjurkan untuk terlebih dahulu kita menghitung menggunakan Excel yang terpisah untuk aktiva tetapnya kita, supaya di saat kita isi ke formnya kita tidak bingung. Nah, jadi setelah kita buka CSV-nya, akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan dikasih contoh, dan bagi yang belum mengerti atau yang belum paham cara untuk mengisinya, kita bisa baca pada petunjuk pengisian yang kita download tadi. Contohnya di sini kolom A kita diminta untuk mengisi jenis harta. Nah, jenis harta ini itu dibagi menjadi 3. Jadi ada angka 1, angka 2, sama angka 3. Angka 1 itu untuk harta berwujud, kemudian angka 2 itu untuk kelompok bangunan, angka 3 itu untuk harta tidak berwujud. Kalau misalnya di kolom B itu kelompok harta, nah itu seperti biasa saja. Kemudian jenis usaha, nah kita lihat di sini petunjuknya diisi dengan 2 digit angka yang merupakan penggabungan dari kode jenis harta dan kelompok harta. Contohnya, misalnya 12 atau 12, yang berarti angka 1 diawali menandakan kode jenis harta, ya. Angka 2 menandakan kode kelompok harta, seperti itu. Kemudian bulan perolehannya ya ini seperti biasa sesuai dengan transaksi yang sebenarnya atau data kita yang sebenarnya, tahun perolehannya juga sama. Kemudian jenis penyusutannya sesuai yang kita gunakan apa. Kemudian di sini juga ini ada kode-kodenya, nanti bisa baca di petunjuk pengisiannya. Kemudian harga perolehannya seperti biasa diisi, nilai sisa bukunya diisi sesuai dengan perhitungan kita. Kemudian penyusutan fiskalnya juga dan keterangannya diisi sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, setelah kita isi sudah sesuai dengan aset-asetnya kita yang sebenarnya. Nah, selanjutnya kita klik save saja dan kita close. Setelah itu kita kembali ke SPT tahunan kita dan kita klik import data. Setelah kita klik import data, maka kita akan dibawa ke file yang akan kita impor. Nah, kita tinggal pilih saja file yang sudah kita isi dan kita klik open, maka akan otomatis diproses, kemudian akan muncul seperti ini pada tampilan SPT PDF kita seperti ini. Jadi apa yang kita masukkan atau yang kita isi atau yang kita input ke CSV lampiran khusus 1A tadi itu akan otomatis terisi di bagian 1 daftar penyusutan fiskal setelah kita melakukan impor data. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita buka lampiran 6. Lampiran 6 ini diisi jika kita memiliki penyertaan modal, hutang, dan piutang kepada perusahaan afiliasi. Jika tidak, maka kita lewati saja. Kita tidak perlu isi form ini. Selanjutnya, lampiran 5. Jadi lampiran 5 ini diisi sesuai dengan daftar pemegang saham dan susunan pengurus yang terdapat pada akta pendirian perusahaan wajib pajak. Jadi di sini dibagi 2 bagian. Bagian A itu untuk daftar pemegang sahamnya. Jadi ada nama, alamat, NPWP, kemudian jumlah saham dan presentasinya. Setelah itu bagian B itu diisi daftar susunan pengurus.
daftar susunan pengurus ini ya kita lihat sesuai dengan akte pendirian. Jadi kita isi sesuai dengan yang tertera di situ. Selanjutnya kita buka lampiran 4. Lampiran 4 ini diisi dengan semua penghasilan yang diterima yang bersifat final atau bukan objek pajak. Nah, di sini diisi saja sesuai dengan yang diminta. Di bagian A ini contohnya PPh final. Ini misalnya kita ada transaksi dari poin 1 sampai poin 13. Jika ada ya diisi dasar pengenaan pajaknya, tarifnya, kemudian otomatis terhitung pajaknya berapa. Nah, untuk wajib pajak yang UMKM, wajib pajak badan yang UMKM, itu untuk mengisi peredaran bruto yang kita miliki beserta dengan pajak yang telah kita bayar, itu kita isi di nomor 14 ini. Jadi kita bisa klik tambah, kemudian kita isi jenis penghasilannya sesuai dengan yang kita jalankan, misalnya perdagangan pakaian, berarti kita isi sesuai dengan KLU-nya kita, kemudian dasar pengenaan pajaknya itu berarti kita isi peredaran brutonya kita, kemudian tarif ya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, 0,5%, kemudian PPh terutamanya berapa. Seperti itu. Untuk bagian B, di sini kita bisa lihat saja poin 1 sampai dengan poin 6, bahkan ada poin 7 juga. Jika ada ya kita isi sesuai dengan yang diminta di sini. Jika kita tidak melakukan transaksi tersebut atau jika tidak ada, maka kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Lampiran 1771-3. Nah, lampiran 3 ini itu untuk kredit pajak dalam negeri. Jadi kalau ada kredit pajak luar negeri, kredit pajak dalam negeri juga ada diisi di lampiran ini. Di sini bisa kita lihat ada bagian A sama bagian B. Nah, di sini diisi sesuai dengan yang diminta. Kalau misalnya kita punya ya kredit pajak yang banyak dan kita tidak mau untuk menginput satu persatu, pakai cara sama seperti menginput lampiran 1A tadi. Jadi kita buka CSV-nya, kita isi, kemudian kita import data, otomatis terisi di sini. Setelah itu kita lanjut ke lampiran berikutnya. Lampiran 17712 atau lampiran 2. Nah, lampiran ini itu diisi sesuai dengan laba ruginya kita. Tentunya ada pembagiannya masing-masing. Misalnya HPP, kemudian ada biaya usaha lainnya, ada biaya dari luar usaha. Nah, ini diisi sesuai dengan laporan laba ruginya kita. Di sini dibagi ada poin 1 sampai dengan poin yang ke-13. Jadi misalnya kita di laba ruginya ada pembelian. Nah, total pembeliannya itu diisi di kolom HPP. Isi di sini. Jadi sesuai dengan penggolongannya masing-masing. Kemudian kita isi persediaan akhir, kemudian persediaan awalnya. Jadi untuk HPP-nya itu rinciannya kita isi di sini sesuai di laba rugi. Kemudian untuk biaya usaha lainnya atau biaya operasional kita isi di kolom sini. Nah, bagaimana jika ada biaya-biaya yang tidak ada di dalam poin-poin ini? Biaya-biaya yang tidak ada di dalam poin-poin ini, kita semuanya kita gabungkan dan totalnya kita masukkan di poin nomor 11 ini. Masukkan di sini. Jadi kita gabungkan dulu totalnya, terus kita masukkan di sini. Setelah itu untuk biaya dari luar usaha juga kita isi sesuai dengan laba ruginya kita. Ini biasanya ada biaya administrasi bank dan lain-lain. Setelah itu kita cek apakah HPP kita ini totalnya cocok dengan di laba rugi atau tidak. Jika cocok, maka yang kita isi di sini itu sudah benar. Kemudian kita cek juga biaya usaha lainnya atau biaya operasional kita cocok
atau tidak dengan total yang di bawah sini. Kemudian biaya dari luar usaha juga sama. Jadi kita cek kalau misalnya sudah cocok, kemudian kita lanjut ke lampiran berikutnya lagi. Lampiran 1771 halaman. Bukan halaman ya, 17711, jadi lampiran 1. Lampiran 1 ini diisi untuk menentukan berapa penghasilan neto fiskal kita. Tentunya ini harus cocok dengan laba rugi yang telah kita buat. Jadi kita isi di sini sesuai dengan yang diminta dan tentunya sesuai dengan laba ruginya kita. Misalnya ini poin 1. Di sini penghasilan neto komersil dalam negeri. Jadi di sini diminta peredaran usaha. Nah, di sini kita isi peredaran usahanya kita berapa atau penjualannya kita berapa yang ada di laba rugi kita. Kemudian yang jadi pertanyaan, ini yang warna kuning ini atau 1B, 1C, 1D, ini ambilnya dari mana? Nah, ini diambil dari lampiran 2 tadi yang telah kita isi. Jadi itu otomatis masuk ke lampiran sini. Yang warna putih ini, nah itu yang kita isi secara manual sesuai dengan laba ruginya kita. Terus misalnya di sini poin 1 bagian di sini penghasilan dari luar usaha. Nah, kita isi di sini. Penghasilan kita dari luar usaha itu totalnya berapa. Kemudian, di bagian 5, itu ada yang namanya penyesuaian fiskal. Nah, kita isi sesuai dengan perhitungannya kita. Ya, biaya-biaya apa saja yang kita koreksi fiskal positif. Kemudian diisi juga di bagian 6 itu penyesuaian fiskal negatif. Jadi pendapatan-pendapatan kita yang sudah dikenakan pajak itu kita isi di sini. Dikenakan pajak dalam hal ini pajak final ya. Biasanya kalau pendapatan bunga bank itu sudah dipotong PPh final berarti kita harus koreksi atau seperti yang pendapatan sewa bangunan misalnya itu isi di sini. Selanjutnya setelah kita isi semuanya dan kita cek di poin 8 ini totalnya cocok dengan laba ruginya kita klik lanjut lagi ke lampiran berikutnya. Selanjutnya kita buka SPT induk. SPT induk di sini setelah kita buka tampilannya seperti ini. Dan kita ditanya apakah laporan keuangan kita diaudit atau tidak. Jika diaudit, maka kita klik di audit dan kita isi sesuai dengan yang diminta kantor akuntan publik siapa yang audit laporan keuangan kita. Kemudian jika tidak, kita klik tidak. Kemudian jika kita menggunakan konsultan pajak, maka kita isi di sini, jika tidak dikosongkan saja. Nah, setelah itu kita langsung saja menentukan pasal berapa atau perhitungan pajak yang mana yang kita gunakan untuk menentukan besarnya pajak terutang kita di akhir tahun. Nah, di sini kita pilihnya di sini. Setelah kita pilih sesuai dengan yang kita gunakan, maka akan kita isi di sini nilainya atau pajak terutangnya kita isi di sini. Setelah itu kita isi kredit pajaknya kita, kemudian akan muncul berapa pajak yang terutang. Untuk wajib pajak UMKM itu untuk lampiran yang ini itu biasanya dia jadinya 0. Jadi di sini tidak ada lagi pajak yang terutang. Kenapa? Karena untuk peredaran usahanya dia sudah bayar PPh final seperti itu. Selanjutnya
kita buka SPT induk lanjutan. Nah, SPT induk lanjutan ketika kita klik buka, itu tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada bagian E, kita diminta untuk menghitung berapa sih angsuran PPh pasal 25 tahun berjalannya kita. Kita isi di sini. Jadi di sini kita isi dasar penerimaan pajaknya. Ini tuh diambil dari laba neto fiskal kita, kemudian akan otomatis terhitung sesuai dengan angsuran yang sudah kita hitung di Excel kita. Jadi saya anjurkan untuk mengisi form ini terlebih dahulu kita hitung dulu berapa angsuran pajak kita untuk tahun berjalan. Setelah itu kita isi tempat, kemudian tanggalnya. Kemudian biasanya di dalam e-form itu untuk nama lengkap pengurus atau kuasa dan NPWP itu otomatis terisi nama perusahaannya kita. Jangan lupa kita menggantinya dengan direktur atau kuasa. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita mengisi lampiran 8A. Jadi sebelum kita klik kirim, yang ini kan prosesnya seperti itu yang kita isi sudah selesai. Nah, jika kita klik sebelum kita klik kirim, kita isi dulu lampiran 8A ini. Untuk lampiran 8A sendiri itu dibagi per kategori sesuai dengan pengelompokannya masing-masing atau sesuai dengan jenis usaha dari wajib pajak badan masing-masing. Nah, kita pilih sesuai dengan jenis usahanya kita. Jadi kalau misalnya kita perusahaan dagang, maka kita pilih lampiran lampiran 8A untuk perusahaan dagang. Nah, setelah kita klik, akan muncul seperti ini. Kita diminta untuk mengisi elemen dari neraca. Jadi untuk elemen ini itu kita isi sesuai dengan neraca kita. Jadi diisi sesuai dengan yang benar-benar kita buat di neraca kita seperti ini. Nah, setelah itu jadi semua komponen yang ada di neraca kita, semua akun, semua yang kita punya yang ada di neraca kita itu kita masukkan ke sini. Selanjutnya, kita diminta untuk mengisi elemen dari laba rugi kita. Jadi ringkasan dari laba rugi kita. Nah, ini kita isi sesuai dengan laba rugi perusahaan kita. Nah, diisi seperti ini. Kita ikuti saja langkah-langkahnya. Setelah selesai diisi, selanjutnya kita klik kirim. Ini kita klik kirim, akan muncul tampilan seperti ini. Kita diminta untuk melengkapi laporan keuangan kita, kemudian rekapitulasi peredaran bruto bagi wajib pajak badan UMKM, kemudian daftar nominatif, dokumen-dokumen lampiran khusus untuk BUT, dan lain-lain sebagainya. Untuk mengisi dokumen ini, tentunya kita terlebih dahulu men-scan dokumen kita, kemudian kita buat dalam bentuk PDF, dan nanti setelah itu kita masukkan ke sini. Sesuai petunjuk, ada maksimal ukurannya masing-masing. Nah, setelah kita pastikan ini sudah diisi, kita buka email kita, dan kita lihat kode yang dikirim pada saat kita mendownload SPT tahunan kita. Nah, setelah itu kita isi di sini kodenya dan kita klik submit. Setelah kita klik submit, maka kita harus memastikan di email kita sudah menerima bukti penerimaan elektronik seperti ini. Nah, jika kita sudah menerima ini, maka SPT tahunan kita tadi itu sudah berhasil kita sampaikan.
Selesai dan terima kasih. Semoga video belajar pajak kali ini bisa bermanfaat, bisa membantu dalam proses pembuatan dan pelaporan SPT tahunan 1771 bagi wajib pajak badan dengan menggunakan e-form.